Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang teori himpunan, kemudian ada juga operasi-operasi himpunan. Operasi himpunan ada beberapa macam, ada 7. Kemudian hari ini kita membahas tentang diagram Venn. Jadi diagram Venn ini merupakan salah satu metode untuk menggambarkan sebuah objek-objek dari grafik ya. Dalam hal ini lebih berkaitan daripada sebuah himpunan. Jadi himpunan yang kita bahas kemarin itu bisa kita gambarkan melalui diagram Venn yang ini. Nah, nanti di akhir itu ada beberapa perumusan yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal dari diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn ini sendiri, jadi dia ada beberapa model nanti ya. Nah, di sini untuk definisi awal, di sini dikatakan bahwa diagram Venn itu dikatakan sebagai salah satu metode ya untuk mempresentasikan atau menggambarkan sebuah objek-objek yang diskrit dengan atau secara grafis. Kemudian diagram Venn juga dinyatakan bisa menggambarkan sebuah himpunan terhadap himpunan lainnya. Kemudian diagram Venn ini di sana terdapat gambaran dari himpunan semesta. Di dalam himpunan semestanya ada nanti beberapa himpunan yang akan digambarkan. Yang digambarkan sebagai lingkaran. Nah, di sini ada model-model dari diagram Venn. Ini untuk model pertama. Nah, untuk model pertama ini bisa kita lihat bahwa untuk kotaknya ini sebagai himpunan semestanya, kemudian di dalamnya ada sebuah lingkaran. Ya, ada himpunan A, kemudian himpunan B. Jadi maksudnya adalah bahwa himpunan A ini, anggota dari sebuah himpunan A, itu sama dengan anggota dari himpunan B. Jadi himpunan A itu sama dengan himpunan B. Nah, ini maksudnya. Kemudian model kedua, nah untuk model kedua ini, dalam sebuah himpunan semesta, di sini ada 2 buah himpunan, di mana anggota himpunan A itu berbeda dengan anggota dari himpunan B. Sehingga kalau kita tuliskan dia menjadi seperti ini, A tidak sama dengan B, artinya anggota dari masing-masing himpunan itu adalah berbeda. Tapi masih dalam himpunan semesta yang sama. Ini untuk model yang kedua. Kemudian, nah untuk model yang ketiga ini ada keterkaitan anggota atau ada anggota yang sama antara himpunan A dengan himpunan B. Kalau kita tuliskan dia menjadi A gabungan B, jadi ada anggota yang bisa digabung, kemudian A irisan dengan B. Berarti ada anggota dari himpunan A dan B yang sama atau bisa kita iris ya. Ini model ketiga. Kemudian untuk model keempat, ini sebuah himpunan semesta, di dalamnya ada himpunan A. Nah, di dalam himpunan A ini ada bagian dari himpunan B. Ya, jadi kalau misalnya kita tuliskan menjadi seperti ini, di mana himpunan B ini adalah merupakan bagian dari himpunan A, seperti itu. Ini bukan sebagian ya, tapi semuanya. Ya, jadi semua anggota itu ada yang sama dengan himpunan A. Jadi bentuk modelnya seperti ini. Kalau kita tuliskan notasinya menjadi seperti ini. B bagian dari A. Nah, kemudian contoh. Di sini misalkan ada sebuah himpunan semesta. Himpunan semesta anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1 sampai 8 bilangan asli. Kemudian di dalam himpunan semesta ini ada 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian himpunan B, 2, 5, 6, 8. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bahwa himpunan A dan B ini ada yang sama, ya, berarti ada yang diiris. Yang sama itu adalah 2 dan 5, ya. Kalau saya tuliskan. Jadi ada anggota yang sama, yaitu 2 dengan 5. Di sini juga 2 dan 5. Nah, kalau kita gambarkan bentuk diagram Venn-nya, dia menjadi seperti ini. Ya. Jadi dalam himpunan semesta, kemudian di sini ada
1 sampai 8 bilangan aslinya ya untuk himpunan semesta. Di dalam himpunan semesta ini ada 2 buah himpunan A dan B. Anggota untuk A adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian himpunan B 2, 5, 6, 8. Di sini ada keterkaitan atau ada irisan yaitu anggota yang sama yaitu 2 dan 5. Nah, ini bentuk himpunannya. Nah, ini dalam bentuk diagram Venn-nya. Seperti itu. Jadi dia bisa menggambarkan dari himpunan-himpunan yang contoh nomor 1. Kemudian, nah untuk contoh yang kedua, di sana ada S atau himpunan semesta yaitu bilangan asli. Ya, bilangan asli. Kemudian di dalam himpunan semesta ini ada 2 buah bilangan. Bukan 2 buah bilangan ya, tapi 2 buah himpunan. Himpunan A itu adalah bilangan-bilangan ganjil. Kemudian himpunan B itu adalah bilangan prima yang lebih daripada 2. Ya, 2 itu merupakan bilangan prima juga, tapi yang kita cari adalah lebih daripada 2. Berarti 3, 5, 7 sekian ya. Kemudian kita coba nyatakan ke dalam diagram Venn. Manakah diagram Venn yang di bawah ini yang sesuai ya. Nah, kita lihat di sini yang untuk yang A. Kalau A ini himpunan semestanya ada 2 buah himpunan, tapi di sini menyatakan bahwa tidak ada anggota yang sama. Tapi sedangkan dalam soal itu adalah di mana kalau kita tahu bahwa bilangan ganjil itu sangat terkait dengan bilangan prima, apalagi yang lebih daripada 2, pasti ada yang sama. Kemudian untuk B, B ini juga kalau kita lihat pada B ini dia hanya sebagian ya atau irisan. Jadi hanya beberapa angka saja yang dinyatakan yang sama atau diiris. Saya rasa ini juga kurang tepat. Jadi A ini kurang tepat, yang B ini sepertinya kurang tepat juga. Nah, kalau untuk C di sini kita lihat mana yang merupakan bagian ya. A itu adalah bilangan ganjil. Kemudian B adalah bilangan prima yang lebih daripada 2. Nah, kalau kita lihat di sini kayaknya ini lebih cocok ya. Nah, D ini juga agak mirip nih. C, D ini juga agak mirip. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, ternyata yang lebih mendekati itu adalah C, karena kalau kita jabarkan, di mana untuk A itu adalah 1, 3, 5, 7, 11 sekian. Nah, dan untuk yang B, 3, 5, 7, 11 sekian. Jadi hampir mirip ya. Tapi ada beberapa bagian dari A yang tidak termasuk dalam B. Ya, sehingga bentuk diagram Venn yang cocok itu adalah C. Ya, kalau D berarti dia kurang tepat karena A ini, himpunan A itu adalah menguasai semua bilangan ganjil. Sedangkan yang B itu hanya beberapa bagian saja yang tidak terdapat pada himpunan A atau bilangan ganjil. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat itu adalah bentuk diagram yang C. Kemudian, nah untuk contoh ketiga, di sini ada sebuah gambar ya, kita perhatikan gambar. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah yang bukan dari anggota K ya, yang bukan dari anggota K. Kita lihat dulu. Kalau misalnya saya bulat, ini adalah K. Anggota K itu adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah di luar daripada K ya. Berarti yang di luar itu yang termasuk di luar daripada lingkaran K. Nah, ini coba saya arsir. Nah, itu adalah angka K yang di luar daripada K. Kita lihat yang di luar pada K adalah 1, 2, 7, 8, dan 9. Kita lihat 1, 2, 7, 8, 9 itu adalah D. Berarti jawaban yang cocok yang bukan dari anggota K itu adalah D. Kemudian, nah ini ya, D benar. Kemudian untuk contoh 4. Contoh 4 ini ada 2 buah himpunan, K dan L. Yang K itu adalah KOMPAS, Kompas. Kemudian L masuk MASUK ya. Kemudian yang ditanyakan adalah ini adalah gabungan ya. Berarti harus kita gabung.
gabungan. Yang gabungan, kalau ada yang sama cukup satu kali saja dituliskan. Kompas dengan masuk, ini yang sama itu adalah M, ya. Kemudian A sama, kemudian S juga sama, kemudian K juga sama. Berarti yang cocok, yang tersisa itu hanya huruf U, ya. Yang lainnya sama. Berarti kalau kita gabung menjadi Kompasu, ya. Kompasu. Nah, kalau kita lihat di sini ada 7 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kompasu. Oh, ini yang cocok nih. Berarti A yang cocok karena dia termasuk dari huruf Kompasu ya. Karena dia gabungan. Kemudian sekarang contoh yang 5. Kalau contoh 5 ini ada 2 buah himpunan lagi. Ada P dan Q, yang P adalah faktor dari 10. Kemudian yang Q 3 bilangan prima pertama. Nah, di sini P gabungan dengan Q. Berarti kita gabung antara anggota dari P kemudian anggota dari Q. Nah, kalau kita gabung mana yang cocok? Nah, di sini pembahasannya ya untuk P. P tadi adalah faktor dari 10 ya, faktor dari 10 itu angkanya 1, 2, 5, 10. Kemudian untuk yang Q 3 bilangan prima yang pertama. Jadi ada 3 buah bilangan prima yang pertama. 3 buah bilangan prima pertama itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, kalau kita gabung dia menjadi 1, karena di sini ada yang sama ya. Di sini ada yang anggota yang sama, yaitu 2, ini sama, kemudian 5. Berarti kalau kita gabung menjadi 1, 2, 3, 5, dan 10. Jawabannya adalah D. Ini contoh yang 5. Kemudian, nah contoh 6. Nah contoh 6 ini kita kembali ke diagram Venn lagi. Di sini ini menunjukkan data atau penggambaran dari banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ada 2 ekstrakurikuler. Yang pertama ada basket, kemudian volley ya. Jadi ada sebuah kelas ya. Di sana ada 2 buah ekstrakurikuler atau 2 buah himpunan. Yang pertama basket, kemudian yang kedua adalah volley. Yang ditanyakan adalah di sini banyak siswa yang tidak gemar basket ya, tidak gemar basket. Nah, di sini untuk lebih mudah kita bisa melihat dari diagram Venn-nya. Pertama kita lihat dulu mana himpunan yang menyukai atau mengikuti basket. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini adalah lingkaran yang menyukai atau mengikuti basket. Berarti yang kita cari adalah yang di luar daripada himpunan ya. Kita lihat yang di luar daripada himpunan ini berarti dia tidak mengikuti basket ya. Nah, di sini ada 2 yaitu 12 dan 7. Berarti kalau kita tambahkan dia menjadi 12 ditambah dengan 7 itu sama dengan 19. Berarti kemungkinan yang tidak gemar atau tidak mengikuti basket itu adalah 19 ya. C, 19 orang. Baik, kita cek. Nah, benar ya, C jawabannya. Jadi di luar daripada himpunan basket itu ada 19 orang. Kemudian, nah ada lagi nih soal 7. Nah, kemudian untuk contoh soal yang nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7 ini, di sini kita sudah menggunakan persamaan yang ada di atas ya. Jadi yang ini persamaan yang akan kita gunakan. Di sini untuk NS di ini adalah banyaknya jumlah dari himpunan semesta ya. Jadi N
S. Ini banyaknya jumlah dari himpunan semesta atau anggota dari himpunan semesta. Kemudian untuk NX, NX ini adalah bagian yang nanti akan diperlukan kalau misalnya tidak ada, ini tidak akan ditampilkan. Kemudian NA, NA ini adalah banyaknya dari himpunan A, kemudian NB banyaknya dari himpunan B dikurang dengan banyaknya dari himpunan irisan antara A dan B, gitu ya. Contoh, di sini dalam sebuah kelas itu terdapat 17 yang gemar matematika, ya. Kita anggap ini himpunan A. Kemudian 15 yang gemar fisika. Ini himpunan B. Anggap ini himpunan M ya. Ini himpunan F. Jadi 17 orang himpunan M, kemudian 15 orang himpunan F. Kemudian di sini ada 8 orang yang suka keduanya, artinya ini adalah irisannya ya. Jadi irisan dari M irisan F itu adalah 8. Yang ditanyakan adalah banyaknya siswa di dalam kelas. Berarti yang ditanyakan ini adalah N dari himpunan semestanya, NS ya. Nah, di sini berarti yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan terlebih dahulu di antara dua buah himpunan. 17 berarti ditambah dengan 15 kita tambahkan. Sini kita tambah hasilnya adalah 32 ya. 32. Ini ditambah kemudian dikurang dengan ini dikurang dengan irisannya. Irisannya adalah 8. Ini kalau kita kurangkan sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ya. Berarti hasilnya adalah 24. Nah, berarti untuk NS-nya atau himpunan semesta total keseluruhannya itu adalah 24. Yang ini B berarti. Nah, di sini untuk slide selanjutnya ini bagian penjelasannya. Jadi nanti bisa dibikin seperti ini. Kita bikin dulu diketahuinya, yaitu NM-nya untuk matematika 17 orang, kemudian fisikanya ada 15 orang, irisan dari keduanya ada 8 orang, yang kita cari adalah NS-nya. Ya, NS atau total keseluruhan dari kelas. Di sini kita tambahkan dulu 17 tambah 15, kemudian dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 24. Jadi untuk total orangnya dalam satu kelas itu adalah 24 orang atau B jawabannya. Kemudian nah di sini ada lagi. Di sini soalnya adalah seleksi penerima beasiswa ya. Kemudian setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Oh, jadi dalam seleksi penerimaan beasiswa ini syaratnya adalah dia harus lulus keduanya, yaitu matematika dan fisika. Nah, di sini dari 180 peserta terdapat 103 yang lulus tes matematika dan 142 yang lulus tes bahasa. Oh, jadi 180 ini adalah NS-nya, ini total keseluruhan dari himpunan semestanya. Kemudian di sini ada 103 khusus yang lulus matematika. Berarti di sini NM lagi kita tulis. Kemudian di sini ada yang 142 untuk yang lulus tes bahasa. Berarti N dari B ya. Yang kita cari adalah irisannya atau yang lulus keduanya. Karena di sini pertanyaannya adalah yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa ya. Yang syarat dari penerima beasiswa itu adalah lulus keduanya yaitu matematika dan bahasa. Berarti di sini kalau kita tuliskan NS-nya adalah 180. Kemudian NA-nya sebagai NM ini adalah 103. Kemudian kita tambahkan dengan 142 dikurang X ya karena nilai irisannya belum diketahui. Berarti di sini 180 kita tambahkan dulu 103 ditambah 142 itu adalah 245 ya. 245 dikurang dengan X ya. Kemudian nilai X-nya berarti kita tukar. X-nya taruh di sini.
Kemudian di sini berarti 245 kita kurang dengan 180 ya. Kita kurang dengan 180 berarti hasil X-nya itu adalah, nah di sini 45 ya. 6, di slide selanjutnya di sini ada di 65C ya. Berarti X-nya itu adalah 65. 245 dikurang dengan 180. Jawabannya adalah C. Gitu. Untuk dirapikan, boleh kalian ikuti slide yang selanjutnya ya, atau cara yang lebih rapi. Di sini. Nah, ini ya. Jadi kita jabarkan dulu satu persatu. Untuk NS atau total keseluruhannya itu adalah 180. Kemudian himpunan dari matematikanya 103, bahasanya 142, yang kita cari adalah irisan. Irisan dari matematika dan bahasa. Kemudian di sini kita masukkan dalam perumusan, kita tambahkan dulu 103 ditambah 142 dikurang dengan X karena yang kita cari adalah irisannya. Kemudian kita tambahkan, kita taruh X-nya di sini, 245 kita kurang dengan NS-nya 180, kurang hasilnya adalah 65. Jadi 65 ini adalah irisan dari himpunan M dengan himpunan B. Berarti 65 orang ini dinyatakan sebagai penerima beasiswa atau lulus dari tes matematika dan bahasa. Seperti itu. Kemudian ada lagi contoh. Di sini. Dalam satu kelas itu terdapat 40 siswa. Ya. Nah, di sini dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Nah, 40 total keseluruhan berarti ini adalah NS ya. Kemudian 12 orang di antaranya itu senang main biola. Berarti ini untuk NB ya, untuk biola. Kemudian 32 ini untuk yang senang gitar, berarti NG untuk gitar. Dan 10 orang senang keduanya. Nah, berarti ini adalah irisan dari B, irisan dengan G. Banyak siswa yang tidak senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang keduanya. Berarti di sini kita harus tambahkan terlebih dahulu. Terakhir itu kita kurangkan dengan banyaknya data ya. Nah, di sini. Ini tadi 40. Kemudian di sini di sini 12, kemudian di sini adalah 32 dikurang dengan 10. Jadi kita totalkan yang ini dulu. Nah, sisanya setelah dikurang dengan 40 itu adalah banyak siswa yang tidak senang keduanya. Nah, kita bisa gunakan cara yang lebih rapi di slide selanjutnya seperti ini. Ini ya. Tadi biolanya adalah 12, kemudian gitarnya 32, yang senang keduanya ada 10, kemudian NS-nya adalah 40, yang tidak suka keduanya itu berapa orang. Kita masukkan dalam persamaan, taruh X-nya di sini, kemudian ini kita tambahkan, ya 12 ditambah 32, kemudian kita kurang dengan 10. Hasilnya adalah 34 ditambah dengan X, karena yang kita cari adalah X. Kemudian X-nya kita pindah ke sini, 40 kita pindah ke dalam, 40 dikurang dengan 34 itu adalah 6, berarti X-nya adalah 6. Berarti 6 ini adalah yang tidak suka keduanya. Ya, ini 6 orang. Seperti itu. Kemudian, ada lagi contoh. Nah, di sini ada 130 anak. Nah, dari 130 anak, nah berarti ini adalah NS-nya. Himpunan semestanya. Yang menyukai lagu pop itu 80 orang. Ya. Kemudian yang suka klasik 40, yang suka lagu rock itu ada 70. Nah, berarti di sini ada 3 buah himpunan. Ya. Kemudian yang suka pop dan klasik ada 24 anak. Berarti ada irisan antara pop dan klasik.
Kemudian yang suka klasik dan rock itu ada 23 anak. Nah, ini adalah irisan dari klasik dan rock. Kemudian yang suka pop dan rock itu ada 28 anak. Berarti irisan dari pop dan rock itu ada 28 anak. Yang ditanyakan adalah berapakah yang suka ketiganya? Berarti irisan dari ketiganya, ya. Nah, di sini kalau kita buat lebih rapi pada slide selanjutnya, kita bikin dulu bentuk persamaannya seperti ini. Nah, di sini kita jabarkan satu persatu jumlah anaknya. Kemudian ini untuk pop, ini klasik, ini yang rock ya. 80, 40, 70 kita tambahkan dulu keseluruhan, kemudian dikurang dengan hasil dari penjumlahan irisan ya. Ini irisan yang pop dengan klasik ya, pop dengan klasik 24. Kemudian di sini ada 23, kemudian ada yang 28 ditambah dengan X. X ini berarti yang suka ketiganya ya. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Ini kita tambahkan hasilnya adalah 190 dikurang dengan 75. 75 dapat dari penjumlahan dari ini kita tambahkan. Kemudian 190 dikurang dengan 75 itu hasilnya adalah 115 ditambah dengan X. Kemudian X-nya kita pindah ke sini, 130 kita pindah ke dalam, jadi 130 dikurang dengan 115. Kita kurangkan hasilnya adalah 15 anak. Jadi 15 anak ini adalah 15 yang suka lagu ketiganya ya. Baik pop, rock, dan klasik. Seperti itu. Kemudian sudah selesai. Berarti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan diulang-ulang saja videonya. Nanti kita akan lanjutkan ke video yang lain. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.